Halo, saya Hernanda. Salam kenal. Hari ini kita sama siapa, Mas? Boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Zaidan. Mas Zaidan ini sedikit intro. Dia adalah mahasiswa koas. Di sini saya mengundang beliau untuk menjadi salah satu pembicara untuk membahas decision theory. Kebetulan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk manajemen di matkul manajemen pengambilan keputusan. Kali ini kita mau bahas decision theory. Boleh intro dulu, Mas? Oke, ya, jadi perkenalkan, nama saya Zaidan. Saya merupakan mahasiswa koas di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Di sini saya sudah menjalani kurang lebih hampir setahun di dalam koas ini. Lalu saya lulus kemarin pada saat 2020 awal, lulus sarjana. Lalu sekarang saya sudah memasuki kehidupan koas di UNER ini, di Fakultas Kedokteran. Yoi, selamat ya Mas ya, udah jadi dokter muda ya ini ya. Ya, bisa dibilang gitu. Siap. Lagi sibuk cari ini ya, berarti nyari pasien-pasien gitu ya. Ya, sudah memulai nih untuk mencari pasien-pasien ini. Oke, siap. Kita lanjut. Udah mulai tertantang ya berarti. Udah mulai ngendas-ngendas lah kalau orang Surabaya bilangnya itu. Benar. Oke, terutama di masa pandemi kayak gini pasti susah ya. Tentunya pasti susah. Pembelajaran juga terbatas itu. Betul. Dan stigma masyarakat terhadap rumah sakit kan masih wah, aku kok misalkan masuk rumah sakit pasti aku gampang kena COVID nih. Oke. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya. Soalnya kan di rumah sakit tentunya kita sudah dibagi kan. Misalkan di rumah sakit gigi dan mulut itu pasti ya khusus untuk penanganan gigi dan mulut, dan itu sudah disiapkan alat pelindung diri, tempat yang sangat bersih, steril, sehingga menurutku tidak semenyeramkan itu, tidak menyeramkan yang di luar ini. Oke, siap. Pasti aman lah ya buat antara dokter dan pasien juga pasti sudah aman, terjamin. Betul, tentunya pasti aman. Soalnya para dokter-dokter sudah tentunya melakukan penerapan dan SOP kesehatan yang ketat. Oke, siap. Itu tuh teman-teman. Jadi nggak usah takut buat ke dokter atau periksa atau apapun itu. Untuk keperluan kesehatan kalian, terutama kesehatan gigi juga penting ya. Betul sekali. Apakah aku ini masih boleh bilang dokter atau belum ya ini? Kalau buat teman-teman koas ini belum ya? Masih mahasiswa ya? Oke, siap. Dokter muda masih ya. Masih dokter muda. Oke, siap. Oke, next kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 1 dulu ya. Jadi decision theory di sini ada 4. Oke. Gimana Mas Zaidan menjadi mahasiswa koas FKG UNER sebagai decision maker? Tentunya untuk decision making pasti perlu pembelajaran terlebih dahulu ya. Dimana pada saat saya preklinik itu sudah dibekali oleh guru-guru saya, yaitu tata cara untuk menangani pasien itu bagaimana. Nah, tentunya kalau dibilang siap atau tidak siap, harus siap, dan kita sudah dibekali oleh hal-hal itu. Oke, berarti mentoring sama bapak ibu dosen juga ya. Betul sekali. Untuk melakukan pengambilan keputusannya itu diawasi atau sekarang yang pemegang kendali keputusannya itu Mas Zaidan seperti itu? Begini, kalau misalkan pada saat sebelum koas itu kita dilakukan ujian terlebih dahulu. Kita dilakukan pelatihan. Setelah dilakukan pelatihan, kita diadakan ujian bersama, yaitu kita berhadapan dengan dosen dan kita harus berpura-pura sebagai dokter, layaknya sebagai dokter, dan dosen tersebut berpura-pura menjadi pasien, dan kita harus menanyakan keluhan dan kondisi pasien tersebut gitu.
Nanti dari itu ya akan dinilai decision making kita bagaimana. Oke, untuk menghadapi IRL-nya atau in real life-nya ketika Mas Zaidan baru udah bisa menangani pasien kan? Ya. Sudah bisa menangani pasien ya? Secara teori iya, cuman secara praktek tentunya perlu pembelajaran lagi. Soalnya kan saya baru lulus kan dari sarjana kan. Tentunya butuh proses. Ya ini yang mana kita butuh bantuan dari para dosen-dosen terkait gitu. Oke, berarti misal let's say ada seorang pasien datang ke Mas Zidan. Itu proses analisis untuk mengambil keputusannya, misal kita ada kasus dengan si pasien ini gigi berlubang seperti itu. Untuk melakukan tindakan stepnya yang harus saya lakukan. Itu perlu ACC yang membuat keputusan itu dari dosen atau sudah sepenuhnya keputusan itu diserahkan kepada Mas Zidan seperti itu? Begini, kalau pada koas saya itu kita dihadapkan dengan namanya requirement. Yang mana requirement itu kita harus mencari pasien, mendapatkan pasien di tempatnya. Itu contoh misalkan gigi berlubang, terus gigi palsu dan lain-lain. Nah, tentunya ini berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang mana kalau misalkan di kondisi yang ada di lapangan itu pasien yang datang ke dalam praktek dokter tersebut. Nah, kalau misalkan di rumah sakit gigi ini itu tidak, melainkan sebaliknya, kita yang mencari. Namun juga bisa kadang pasien juga datang dari kamar terima, itu juga bisa. Cuman kebanyakan itu kita mencari pasien tersebut. Gitu. Oke, siap. Lalu untuk apabila sudah mendapatkan kriteria yang sesuai dari requirement tersebut, kita baru melakukan ACC dari ke dosen dan PPDGS yang lain. Oke, baik. Jadi tugasnya seorang mahasiswa koas ini mostly goalsnya untuk mencari pasien ya? Pasien dengan kasus yang sesuai seperti itu? Betul, dan tentunya juga kita belajar dari kasus tersebut dan berguru pada dosen-dosen kita, yang mana mereka pasti mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari kita. Oke, untuk decision makingnya berarti untuk mencari pasien ini diserahkan sepenuhnya ke Mas Zaidan ya? Jadi misal kita mau mencari pasien yang gigi berlubang, itu berarti yang mencari Mas Zaidan dong ya? Terdapat dua cara, yaitu yang pertama saya bisa mencari sendiri, dan dari kamar terima tersebut ada available gitu. Namun yang banyak yaitu adalah kita mencari pasien sendiri lalu membawanya gitu. Oke. Siap. Berarti untuk menilai requirements untuk menjadi seorang pasien ini boleh atau tidak, itu yang menentukan adalah dosen. Pertama, ya betul dosen. Namun kita juga harus sesuai dengan list requirement tersebut. Misalkan kita mencari pasien gigi berlubang, ya kan. Namun kita belum menemukan pasien tersebut, melainkan yang ada masih pasien contohnya gigi palsu. Ya udah kita ibaratnya maju dulu lah. Kita gigi palsu, kita melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dosen. Dok, bagaimana dok ini kasusnya seperti ini, seperti A, B, C dan D gitu. Oke, siap. Baik. Berarti mostly decision makingnya yang dilakukan Mas Zaidan adalah untuk analisis pasien ya. Menganalisa pasien sama kecocokannya, tetapi untuk melakukan decision making apa yang harus dilakukan itu harus melalui tahap mentoring ke dokter atau dosen. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, tadi di pertanyaan sebelumnya kita udah bahas siapa sih decision makernya di sini, terutama Zidan juga decision making buat
tujuannya adalah yang step pertama mencari pasien. Setelah pasien ini sesuai dengan kriteria yang dicantumkan, lalu disarankan ke dosen. Oke, setelah di tahap itu apa Mas? Apa aja? Setelah tahap itu apabila diterima oleh dosen kasus tersebut, maka bisa kita lanjutkan ke penanganan tindakan secara langsung. Jadi kita melakukan tindakan, tapi sebelum itu kita melakukan inform consent terlebih dahulu. Inform consent ini adalah penyampaian informasi terkait tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien, sehingga pasien mengetahui manfaat, resiko, dan mungkin akibat dari tindakan yang saya lakukan. Jadi sama-sama fine. Oke. Sama-sama memenuhi konsen ya tadi. Konsen tadi apa namanya? Persetujuan dua belah pihak gitu ya. Betul. Oke. Untuk ketika dihadapi sebuah kasus pasien itu pasti kita memiliki beberapa aspek yang bisa kita pilih. Banyak nih faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol. Mostly bagaimana Mas Zidan mengetahui aspek-aspek yang bisa kita kontrol dan yang harus kita treat. Iya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan aspek-aspek yang harus kita waspadai dalam khususnya dalam gigi dan mulut ya, itu kita bisa menanyakan terlebih dahulu dari anamnesa. Anamnesa ini adalah kayak kita menanyakan keluhan pasien itu seperti apa sih, dari kapan sih, di mana letaknya, letak sakitnya di mana sih Bu, Pak, lalu sudah berapa lama Ibu atau Bapak ini sudah mengonsumsi obat apa dalam beberapa minggu ini, lalu apakah orang tua Bapak atau Ibu ini mempunyai penyakit bawaan. Nah, itu merupakan sebuah pertanyaan yang penting juga, penting sekali buat mengetahui apakah dia mempunyai contohnya penyakit bawaan seperti diabetes kah atau hipertensi kah, begitu. Nah, karena pertanyaan itu kita bisa melakukan manajemen risiko. Dimana kalau misalkan dia ini punya contoh hipertensi, berarti kita nggak boleh melakukan yang invasif sekali gitu, nggak boleh. Misalkan dia punya diabetes, berarti otomatis kalau gitu kan darahnya gampang bahasa awamnya encer sekali kan. Nah, itu kita harus melakukan manajemen risiko dari itu. Dari mana? Dari anamnesa, dari penegakan diagnosa. Nah, namun untuk dari anamnesa ini sendiri itu pada akhirnya itu pasti bakal ditemukan diagnosis. Namun diagnosis yang ditemukan ini bukan diagnosis fix, melainkan diagnosis sementara. Bagaimana cara kita mengetahui diagnosis sebenarnya dari diagnosis sementara tersebut? Nah, caranya yaitu dari pemeriksaan penunjang. Bisa dari contohnya pemeriksaan lab, contoh seperti patologi klinik, pemeriksaan darah, pemeriksaan yang lain-lain, alergi dan sebagainya. Radiografi juga bisa, radiograf. Nah, lalu setelah dilakukan pemeriksaan, baru kita bisa mengatakan diagnosis pastinya seperti apa. Saya kira itu sih, Nanda. Oke. Berarti setelah melalui proses tersebut, baru kita bisa melakukan tindakan ke pasien ya? Untuk sebagai mahasiswa koas ya? Berarti atau perlu mentoring lagi dengan dokter dosen untuk sebelum penindakannya? Mungkin ya, yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu kita harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke dosen. Kita menanyakan, dok, kasus saya ini dok, itu bagaimana? Terus dosen bakal memberikan masukan, oh gini loh, ini nanti kamu gini, gimana sih ininya? Nah, gitu. Jadi saling dua arah gitu, Mas Nanda. Siap. Berarti mostly kita emang harus mempertimbangkan bagaimana cara yang terbaik untuk memberikan pasien gitu ya. Pasti ada beberapa hal yang emang harus kita pilih untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Betul, pasti resiko itu tentu pasti ada, nggak mungkin bisa dipungkiri, resiko itu pasti nggak ada. Pasti ada. Namun yang menjadi
yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Manajemen resiko tadi ya. Ya, manajemen risiko. Kita bisa melakukan pencegahan belum adanya akibat yang fatal. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan adanya pasien ini kan mostly kita selektif ya dengan kita memilih pasien ya, karena masih dalam lingkungan mahasiswa koas gini ya. Yang Mas Zaidan lakukan selama treatment pasien ini pasti kan mengalami pasien yang berbeda-beda. Mostly gimana decision makingnya itu repetitif dengan misal kalau gigi berlubang pasti kayak gini, atau bagaimana, atau pasti dengan setiap adanya penanganan pasien itu berbeda-beda? Tentunya tergantung ya, nggak semua. Kalau misalnya gigi berlubang itu dia pasti giginya mati, contoh nih. Nggak selalu. Ada kadang giginya masih hidup, cuman mau mati, mau proses, mau OTW mati. Nah, dari situ kita pertama harus belajar teori terlebih dahulu. Bagaimana sih terbentuknya gigi berlubang itu seperti apa sih? Lalu proses kematian gigi itu seperti apa sih? Nah, kita harus melihat secara holistiknya terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil teori-teori yang ada, lalu kita bisa menyimpulkan, oh ini giginya berlubang, udah sampai mana nih? Udah mau mati apa belum? Bahasa awamnya seperti itu, Mas Nanda. Oke. Siap. Berarti mostly setiap kasus memiliki treatment yang berbeda-beda. Betul sekali. Nggak bisa sama rata disamakan. Kalau misalkan contoh nih gigi berlubang, wah berarti ini harus dicabut langsung. Enggak selalu seperti itu. Mungkin bisa dilakukan penambalan gigi atau perawatan saluran akar apabila giginya apabila giginya mau mati. Oke. Gitu. Menjawab sekali, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi kita tadi belajar juga tiap tindakan yang kita lakukan ini memiliki konsekuensi kan. Konsekuensi di sini bisa hasil atau tiap tindakan ini memerlukan biaya berapa atau resikonya seperti apa. Itu bagaimana Mas Zaidan menanggapi konsekuensi yang terjadi di dunia perkoasan ini, mahasiswa koas seperti itu? Dalam dunia kesehatan ya khususnya, itu tentunya kita akan melakukan banyak yang namanya pencegahan. Kita banyak melakukan bagaimana sih kita mencegah A ini atau B atau Z lah, misalkan seperti itu. Nah, tentunya misalkan kok Mas Nanda mengatakan mengenai biaya, mengenai resiko yang akan terjadi, lalu manajemennya seperti apa, tentunya kita pasti akan memberitahukan ini kepada pasien di awal sebelum kita melakukan tindakan gitu. Jadi untuk biaya mungkin kita bisa omongkan kepada pasien, permisi Bu, mungkin karena giginya Ibu bla 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 bla, maka diharuskan perawatan bla 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 bla. Nah, untuk biayanya ya ini sekian Bu, gini. Nah, oleh dari karena itu tentunya pasti akan apa ya, sama-sama menguntungkan gitu. Tidak ada yang dibebankan satu sama lain. Kayak misalkan kalau misalkan kita nggak memberitahu itu, tentunya pasti pasien mempunyai stigma kepada kita, yaitu wah jangan habis berapa ya? Iya, kok mahal ya kok gitu kan? Kok murah-murah kok segini gitu ya? Nah, itu kan perlu dievaluasi kan, perlu diketahui oleh dokter itu sendiri. Makanya oleh karena itu dokter perlu melakukan informasi terlebih dahulu kepada pasien itu seperti apa. Nah, bisa nggak sih Mas? Ini kita sedikit santai. Kalau misal analogi dokter tuh seperti ke bengkel tuh, misal saya seorang pasien gitu kan. Misal kalau di mobil kan misal kokelnya rusak gitu, diakali gitu, gimana Mas? Misal kayak Mas gigi saya bolong tapi di tembel siti kono iso gak Mas? Tapi Mas yo punya aku sakit kono masih sakit gak apa-apa sih Mas kayak gitu. Itu bisa gak sih? Untuk analogi seperti mobil ya. Tentunya yang mempunyai mobil itu siapa? Pasti Anda kan. Anda yang punya hak penuh akan mobil itu. Tentunya Anda yang mempunyai apa ya? Privilege akan mobil itu kan. Nah, tentunya Anda
terserah Anda mau apa, terserah, yang penting kita sebagai dokter pasti berusaha memberikan yang terbaik dan yang paling baik untuk pasien kita atau mobil ini. Tuh. Nah, misalkan tadi Mas Nanda bilang ya udah ditempel sedikit aja vokalnya atau apanya, underdeal, ball jointnya, ya kalau misalkan kita disuruh melakukan itu, ditugaskan untuk melakukan itu, kita pasti lakukan. Cuman yang perlu diingat adalah kita harus memberi edukasi kepada pasien. Misalkan perawatan ini tidak berlangsung lama. Contoh analoginya kayak gini, underdeal di mobil ya, ibaratnya seperti itu ya. Ini saya sebagai orang bengkelnya nih, saya berbicara dengan Anda. Mas Anda, ini ball jointnya rusak Mas. Ini ball jointnya rusak. Cuman rumahannya itu masih bagus. Nah, kalau misalkan ball jointnya saya ganti, tak akali aja Mas. Tak ganti terus tak pasang lagi. Nah, jadi pasti bisa lagi kok Mas. Cuman nggak seberapa lama Mas. Ada waktunya. Soalnya rumahnya nggak diganti. Ada nggak selama kalau kan beli baru, ibaratnya seperti itu. Tentunya dokter pasti memberitahu resiko apa sih yang terjadi misalkan dilakukan tindakan A, apa sih yang terjadi misalkan dilakukan tindakan B, seperti itu Nanda. Oke. Nah, tentunya beda dengan analogi mobil ya, emang berbeda sih. Karena kalau montir pada umumnya biasanya itu mereka tidak memberitahu akibat apa yang bisa akan terjadi. Misalkan nih, bushing armnya saya diganti, diakal, nggak diganti yang baru. Bener. Mobilnya dibenerin aja. Ya jalan sih jalan, mobilnya jalan sih jalan. Cuman apakah safety, apakah aman? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu yang harus kita sebagai dokter gigi harus mengedukasi kepada pasien kita. Apa sih resikonya yang bakal terjadi sih kalau misalkan kokolnya diakal, apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan ball jointnya diakal nggak diganti gitu. Benar. Berarti ada untuk dokter kita juga harus mengetahui kode etik seperti itu ya. Betul. Berarti konsekuensi ini harus dipikirkan oleh pasien dan dokter juga. Tapi mostly yang memegang kendali akan apa yang diinginkan itu pasien ya, seperti itu ya. Ya cuman jadi ibaratnya seperti ini, kayak kita ini cuman eksekutor aja. Eksekutor cuman juga memberi arahan yang bagusnya gimana sih, tepatnya gimana toh, yang safety, yang aman tuh seperti apa ya, itu kita juga harus memberitahukan kepada pasien. Cuman misalkan pasien tetap ngotot kayak saya nggak mau dok, saya mau diakal aja apa, ya terserah, itu hak Anda untuk melakukan komunikasi tersebut, ya kita fine aja. Cuman yang perlu digaris bawahi adalah kita harus mengingatkan, kita harus mengedukasi. Bu, kok misalkan lakukan seperti ini nanti bakalan contoh mati giginya. Nah, itu fungsinya buat apa sih kita bilang seperti itu, agar pasien ini tidak kecewa gitu loh. Benar. Dengan kita, dan kita sudah memberikan informasi yang all out, semuanya kita udah berikan bahwa bu gini loh, ini. Nah, kalau misalkan ibu nggak dirawat, ini lama kelamaan gigi ibu akan busuk atau bagaimana gitu. Oke. Terima kasih atas seluruh jawabannya Mas Zaidan. Terima kasih, semoga buat teman-teman yang di rumah yang lihat ini, semoga bisa mengedukasi. Jadi decision making buat seorang mahasiswa koas pun, atau sebelum menjadi dokter, mahasiswa koas juga harus bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Betul. Terutama, dan itu juga memiliki kode-kode etik yang sudah ditanamkan dari sebelum koas mungkin ya, yang sudah dipelajari. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang menonton seputar kesehatan gigi di masa pandemi, era pandemi sekarang? Pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada penonton yang ada di video ini adalah jangan takut ke dokter gigi, karena tentunya dokter gigi sudah melakukan protokol yang sangat ketat
untuk menangani pasien yang ada gitu. Dan di banyak jurnal-jurnal yang dianjurkan itu kita dianjurkan untuk ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk melihat sih bagaimana sih keadaan gigi kita, apakah ada contohnya karang gigi kah atau ada gigi yang berlubang kah gitu. Oh iya, dan jangan lupa untuk selalu sikat gigi 2 kali setiap hari, bisa itu pada saat pagi atau pada saat malam sebelum tidur, karena sikat gigi itu merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau misalkan kita nggak sikat gigi, tentunya kuman-kuman akan gampang datang dan bahasa gampangnya menghancurkan gigi kita seperti itu. Jadi juga harus dijaga kesehatan gigi dan mulutnya saja. Oke, itu teman-teman, jangan lupa sikat gigi guys. Aku juga sebenarnya lupa sih mas, kadang-kadang lupa kalau udah malam tuh kayak ada ngantuk. Nah jangan gitu guys, dengerin nih calon-calon dokter mode nih. Itu semua demi kesehatan kalian semua kok. Apalagi teman-teman yang kadang-kadang malam-malam itu kan kayak lapar gitu kan, terus ketiduran gitu kan. Itu pasti kayak karang-karang gigi itu, kuman-kuman pasti nyantol ya. Ya, sisa-sisa makanan tentunya pasti akan mengendap di gigi Mas Nanda. Kalau misalkan Mas Nanda nggak melakukan sikat gigi, gitu. Kalau misalkan nggak dilakukan sikat gigi, sisa makanan tersebut akan mengendap kelama-kelamaan menjadi plak. Dari plak dia menjadi kalkulus. Nah, kalkulus ini juga sangat merusak sekali. Iya, itu bisa merusak gusi dan gigi dapat gampang goyang. Oke. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, agar senyum kita tuh bisa bagus gitu loh guys. Siap. Kayak ini bagus ya mas? Wah, bagus. Iso mas, masih mas. Oke teman-teman, tuh jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari dan ke dokter 6 bulan sekali buat teman-teman nih. Kadang-kadang kita juga ngeramein, alah untukku nice kok, untukku enak gitu kan. Tapi kita juga sering meremehkan gak sih kita tentang kesehatan gigi ini. Padahal yang tiap hari yang kita gunakan itu kan pencernaan, terutama mulut ini kan juga salah satu mulut merupakan port di entry makanan, nggak ada bener, yang kan? lain. Iya. Jadi, kamu makan tuh pasti melewati mulutmu. Nggak bakal nggak ada yang lain. Oleh karena itu perlu banget menjaga kondisi rongga mulutmu agar intake yang kamu makan juga bagus. Benar teman-teman. Jadi banyak sih teman-teman nih, kayak nih ada di Instagram itu ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah ini nggak bener guys. Ini nggak bener guys. Benar. Saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya kan, sakit gigi tuh sakit banget guys. Jadi kalian harus jaga 2 kali sehari, pagi, malam, atau lebih bagus kalau setelah makan sikat gigi teman-teman. 1 jam setelah makan kita bisa melakukan sikat gigi. Ya. Oh 1 jam setelah makan ya? Ya. Menurut riset seperti itu. Cuman untuk di lapangan ya terserah kalian sih. Pokoknya setelah makan bisa melakukan sikat gigi. Siap. Tuh tips and tricks buat menjaga kesehatan gigi kalian. Udah dapat ilmu-ilmu dari mahasiswa berprestasi FKG, mahasiswa koas FKG gitu kan. Terus udah dapat tips and tricks buat punya senyum cemerlang. Terima kasih banget Mas Zaidan buat waktunya sharing-sharing ilmu hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lihat nonton juga. Amin. Semoga bermanfaat buat teman-teman penonton yang menyaksikan. Oke, terima kasih guys. Terima kasih Mas Zaidan waktunya. Sama. See you on the next video.